Biografi Raden Kuswoyo, ayah Tony, ternyata seorang camat. Trah Kuswoyo adalah bagian penting dari musik Indonesia. Keluarga ini telah menorehkan tinta emas dalam sejarah musik Nusantara. Mereka mewarisi jiwa seni Sunan Derajat sebagai leluhurnya. Konon wali yang makamnya ada di pantai utara Kabupaten Lamongan itu sering menggunakan alat musik dan gending Jawa dalam berdakwah agama Islam, yaitu di akhir abad ke-15. Memang pada waktu mudanya Kuswoyo sangat beruntung. Ia berpendidikan cukup mentereng, yaitu lulusan Mulo setingkat SMP di zaman Belanda. Maklum, ayahnya yang bernama Raden Mas Kasman Dimejo adalah seorang kepala penjara Tuban di zaman Belanda. Setelah lulus dari Mulo, Kuswoyo berniat bekerja sebagai pegawai anim, yaitu semacam PLN zaman Belanda, dan akan ditempatkan di Banjarmasin. Namun sang ayah melarangnya. Akhirnya ia bekerja sebagai juru tulis di Kabupaten Tuban. Kuswoyo muda akhirnya menjadi pegawai pemerintah. Aktif pula sebagai gitaris pada grup orkes beraliran Hawaii. Namun baginya bermain musik hanyalah pelampiasan hobi semata. Dalam perjalanan karirnya, Kuswoyo akhirnya diangkat menjadi seorang camat di Kecamatan Kerek, yaitu sebelum tahun 1945. Pernah ditarik ke kabupaten, namun ketika Raden Haji Mustain menjadi bupati ke-40, yaitu tahun 1946 sampai 1956, dia ditugaskan kembali sebagai camat Kerek. Diperkirakan Raden Kuswoyo mulai menjabat camat Kerek pada zaman Bupati ke-38, yaitu Raden Mas Ageng Aryo Kusumobroto yang memimpin Tuban tahun 1927 sampai 1944. Namun ditarik kembali ke kantor kabupaten oleh Bupati ke-39, yaitu Raden Tumenggung Sudiman Hadiatmojo yang memimpin Tuban tahun 1945 sampai 1946. Tidak jelas apa yang menjadi penyebab Raden Kuswoyo ditarik kembali ke kantor kabupaten. Namun besar kemungkinan faktor politik, karena pada zaman awal kemerdekaan sangat kental dengan aroma politik. Tapi 1 tahun kemudian kembali menjabat sebagai camat Kerek. Ada pertanyaan menarik di sini. Apakah putra-putri Pak Kuswoyo sudah lahir saat ayahnya bertugas sebagai camat? Jawabannya tentu saja sudah, baik dari anak ke-1 sampai dengan anak ke-9. Anak ke-1 yang bernama Tito, andai tidak meninggal saat bayi, sudah berusia 12 tahun. Anak kedua, Kusjono atau John Kuswoyo, saat itu berusia 10 tahun. Anak ketiga, Kusdini, berusia 8 tahun. Anak keempat, Kustono atau Tony Kuswoyo, berusia
6 tahun. Sementara itu, anak kelima, yaitu Kusnomo atau Nomo Kuswoyo, saat itu berusia 4 tahun. Anak keenam, Kusyono atau Yon Kuswoyo, berusia 2 tahun. Anak ketujuh, Kusroyo atau Yok Kuswoyo, diperkirakan lahir saat ayahnya masih bekerja sebagai camat. Demikian pula dengan anak ke-8 dan anak ke-9, yaitu Kustame dan Kusmiani. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi Raden Kuswoyo memang seorang yang beruntung. Menjadi pejabat pada awal kemerdekaan bukanlah orang sembarangan. Bayangkan, seorang camat yang menguasai suatu wilayah saat itu ibarat seorang raja kecil. Tentu sangat dihormati atau bahkan mungkin ditakuti, terutama oleh orang-orang kecil di desa-desa. Namun tidak ada jabatan yang tanpa resiko. Demikian pula yang dialami oleh Raden Kuswoyo. Pernah suatu saat ketika terjadi agresi Belanda kedua sekitar tahun 1948, Kuswoyo mendapat tekanan dari tentara Belanda. Mau membantu Belanda atau terpaksa ditahan karena membela para pejuang, kata Belanda. Maka mengingat anak-anaknya yang banyak dan masih kecil-kecil, maka Raden Kuswoyo terpaksa menuruti perintah dari tentara Belanda itu. Meskipun demikian, secara diam-diam dia pun juga masih bersikeras untuk membantu para pejuang, yaitu dengan cara menyediakan logistik atau bahan makan untuk para pejuang. Ketika para tentara Belanda mengetahui hal itu, maka tentara Belanda bermaksud untuk menahan Raden Kuswoyo. Untunglah pada saat itu terjadi suatu penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada pemerintah Indonesia, sehingga peristiwa yang menyedihkan keluarga Kuswoyo itu pun tidak sampai terjadi. Demikianlah waktu berjalan bagaikan roda yang tak pernah berhenti. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya tibalah di tahun 1952, di mana Raden Kuswoyo sebagai seorang pegawai negeri sipil mendapatkan tugas mutasi ke Jakarta, yaitu sebagai pegawai di Departemen Dalam Negeri. Tidak jelas apakah karena ini prestasi yang dianggap bagus oleh pemerintah pusat atau karena faktor yang lain. Yang jelas, Raden Kuswoyo harus melaksanakan tugas di kantor pusat, yaitu Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3 tahun setelah berada di rumah Jakarta, Raden Kuswoyo segera memboyong istri dan anak-anaknya ke ibu kota. Saat itulah maka Tony juga sering melihat ayahnya bermain gitar yang waktu itu hanya sekedar untuk melampiaskan hobi saja. Di malam hari, ketika sang ayah sedang bersantai memainkan gitar bersama ibu, maka
Kustono atau Tony Kuswoyo selalu memperhatikan gerak-gerik sang ayah. Ditambah dengan bakat yang tersalur ke dalam dirinya. Ketika waktu di Tuban, Tony yang sudah berumur 6 tahun lebih sering mengikuti ayahnya mendapatkan undangan untuk menyaksikan sajian kesenian di Kecamatan Kerek. Maka tak ampun lagi. Ibarat seperti api di tengah jerami yang diterpa oleh angin sepoi, bakat itu begitu berkembang, bagaikan tak bisa terbendung di dalam diri Tony atau Kustono. Gitar sang ayah yang sering ditinggalkan ketika beliau sedang bertugas ke kantor tidak disia-siakan oleh Tony. Dia segera memanfaatkan untuk berlatih diri, memimpin adik-adiknya jrang-jreng dengan menyanyikan lagu-lagu yang diilhami oleh para musisi yang ada di negara barat. Kebetulan sekali, suatu saat sang ayah mendapatkan tugas dari Departemen Dalam Negeri untuk melakukan suatu pekerjaan di wilayah Surakarta. Dan juga Kusjono atau John Kuswoyo mendapatkan tugas dari perusahaan di mana dia bekerja untuk melakukan satu pekerjaan di wilayah Surakarta. Maka Kustono atau Tony Kuswoyo meminta kepada kakaknya untuk membelikan beberapa alat musik di kota Solo. Betapa marahnya Pak Kuswoyo saat itu melihat Kusjono menuruti permintaan adik-adiknya untuk membelikan alat musik. Pak Kuswoyo merasa khawatir pada suatu saat nanti konsentrasi belajar anak-anaknya menjadi terpecah. Pak Kuswoyo tidak ingin anak-anaknya menjadi musisi karena dia tahu bahwa pemusik pada saat itu atau anak-anak band tidak memiliki harapan masa depan. Tidak seperti kalau seorang sarjana yang bekerja pada suatu perusahaan atau perkantoran. Namun Kusjono berpandangan lain. Ia berdebat dengan ayahnya dengan mengatakan bahwa kalau tidak dibelikan alat musik, maka di Jakarta adik-adiknya dikhawatirkan akan mengikuti kegiatan teman-temannya yang pada saat itu sedang marak-maraknya balap motor, balap mobil, dan sebagainya. Demikianlah apa yang menjadi pemikiran Kusjono ternyata terbukti. Dengan alat musik yang diboyong ke Jakarta, maka Tony Kuswoyo beserta adik-adiknya yang ditinggalkan di Jakarta selalu aktif dengan berlatih diri di bidang musik, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan kegiatan liar para pemuda saat itu. Seperti kita ketahui, Kustono dan adik-adiknya akhirnya mampu keluar sebagai raksasa musik pop di negeri ini. Bahkan kakaknya Kusjono maupun sang ayah ketika sudah pensiun juga ikut tertarik nyemplung di dalamnya, walaupun hanya sebagai penyumbang lagu-lagu. Bahkan sang ayahlah yang telah menandatangani kontrak pertama Kus bersaudara dengan Irama Record. Hal ini atas permintaan dari pemilik Irama Record sebagai jaminan
bahwa Kus bersaudara akan sungguh-sungguh. Saat itulah Pak Kuswoyo berkata keras kepada Tony dan adik-adiknya, "Kalian harus serius, jangan setengah-setengah. Kalau perlu, main musik sampai mati. Karena kalau cuma buat iseng-iseng, terus mandek di tengah jalan, siap-siap saja kalian semua jadi gembel." Demikian kata Pak Kuswoyo. Demikianlah akhirnya sang ayah itu pun sempat juga menciptakan beberapa lagu. Lagu itu pun juga sempat menjadi hit pada saat Kus Plus berjaya. Beberapa lagu yang telah diciptakan oleh Pak Kuswoyo antara lain adalah 1. Penyanyi Butuh Uang, 2. Muda-mudi, 3. Layang-layang, 4. Mari-mari, 5. Penyanyi baru, 6. Jangan bimbang dan ragu, 7. Penyanyi tua, 8. Oh kasihku, 9. Keroncong pertemuan. Ini keroncong pertemuan kisah dan gadis remaja yang telah lama merindukan kasih sayang bersama. Semua pasti sudah tahu nih ya. Ketika ditanya oleh wartawan, Pak Kuswoyo berterus terang merasa bangga terhadap prestasi anak-anaknya. Namun kemudian dikejar, "Pak D dapat honor berapa dari Kus Plus?" Jawaban Pak Kuswoyo terasa mengejutkan. "Asal sampeyan tahu ya, Kus Plus itu band kere. Boro-boro dibangunin istana aku. Yang ada mereka malah numpang di rumahku. Kok bisa ya?"